Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu sesuai yang diharapkan. Terkadang seorang manusia harus melewati jalan terjal setelah beberapa waktu menikmati jalan yang landai. Hari-harinya pun penuh warna. Terkadang gembira, namun sewaktu-waktu ia dihampiri rasa sedih, duka dan nestapa. Inilah tabiat kehidupan. Tak ada yang dapat mengelak dari kenyataan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah." Quran Surat Al-Balad ayat 4. Di antara kesedihan yang banyak menimpa manusia adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkannya. Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya baik. Ia mati-matian mendapatkannya dan mengorbankan apapun yang ia miliki demi terwujudnya impian itu. Tetapi tanpa disadari hal itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika hal seperti ini terjadi, tak sedikit orang yang menyalahkan pihak lain. Bahkan Allah, Rabb yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya pun tak luput untuk disalahkan. Orang-orang seperti ini hendaknya mengingat sebuah firman Allah Ta'ala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini merupakan kaidah yang agung, kaidah yang memiliki hubungan erat dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar. Musibah-musibah yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Meletakkan ayat tadi sebagai pedoman hidup akan membuat hati ini tenang, nyaman, dan jauh dari keresahan. Andai kita mau kembali melihat lembaran-lembaran sejarah di dalam Al-Quran, membuka mata untuk mengamati realita yang ada, niscaya kita akan menemukan pelajaran-pelajaran dan bukti yang sangat banyak. Bukti yang menunjukkan bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Di antaranya adalah kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam yang menghanyutkan anaknya di atas laut. Lihatlah kecemasan dan ketakutan yang luar biasa menghinggapi saat mengetahui anaknya berada di tangan keluarga Raja Fir'aun. Tetapi tanpa diduga tragedi itu berbuah manis di kemudian hari.
Perhatikan pula dengan seksama kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kamu akan menemukan bahwa kaidah ini cukup menggambarkan drama mengharukan antara Nabi Yusuf dan sang ayah, Nabi Yakub alaihi salam. Lihatlah kisah bocah laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam atas perintah langsung dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu membuat Nabi Musa alaihi salam bertanya-tanya. Maka Nabi Khidir pun memberikan jawaban yang kata-katanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 80-81. Renungkanlah pula kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha yang ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan doa yang diperintahkan oleh Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan berikanlah gantinya yang lebih baik, kecuali Allah akan memberi gantinya yang lebih baik. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku bertanya, siapa di antara seorang mukmin yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapakah penghuni rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah? Kemudian aku mengucapkan doa tadi. Lalu Allah menggantikannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Ummu Salamah menjalankan apa yang diperintahkan untuk dilakukan saat menerima musibah. Bersabar, membaca istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan doa tadi. Maka Allah menggantinya dengan yang terbaik yang tidak ia bayangkan sebelumnya. Inti dari semua ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair. Seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaganya mendapatkan kebaikan, tetapi ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilannya. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang muslim dan hal tersebut tidak sesuai dari apa yang diharapkannya adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Ujian itu hadir dengan tujuan menuntut mereka menuju kesempurnaan diri dan kesempurnaan kenikmatannya. Jangan buru-buru mencela musibah yang Allah berikan. Yakinlah ketetapan Allah adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Antara kehendak makhluk dan kehendaknya. Beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat.
Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Dalil dari syariat, Allah Ta'ala telah berfirman tentang kehendak makhluk. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Quran Surat An-Naba ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Adapun tentang kemampuan makhluk, Allah menjelaskan, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Sedangkan realita yang ada menunjukkan bahwa setiap manusia mengetahui bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan. Dengan kehendak dan kemampuannya, dia melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ia juga bisa membedakan antara sesuatu yang terjadi dengan kehendaknya, seperti berjalan, dengan sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, seperti gemetar atau bernafas. Namun, kehendak maupun kemampuan makhluk itu terjadi dengan kehendak dan kemampuan Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat At-Takwir ayat 28-29. Dan karena semuanya adalah milik Allah, maka tidak ada satupun dari miliknya itu yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki olehnya. Sikap pertengahan dalam memahami takdir. Di antara prinsip ahlu sunnah adalah bersikap pertengahan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak sebagaimana sikap ahlul bid'ah. Ahlu sunnah beriman bahwa Allah telah menetapkan seluruh takdir sejak azali. Dan Allah mengetahui takdir yang akan terjadi pada waktunya dan bagaimana bentuk takdir tersebut. Semuanya terjadi sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Adapun orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, mereka bersikap berlebih-lebihan. Yang satu terlalu meremehkan dan yang lain melampaui batas. Kelompok Qadariyah, mereka mengingkari adanya takdir. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menakdirkan perbuatan hamba. Menurut mereka perbuatan hamba bukan makhluk Allah, namun hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Mereka mengingkari penciptaan Allah terhadap amal hamba. Kelompok yang lain adalah yang terlalu melampaui batas dalam menetapkan takdir. Mereka dikenal dengan kelompok Jabariyah. Mereka berlebihan dalam menetapkan takdir dan menafikan adanya kehendak hamba dalam perbuatannya.
Mereka mengingkari adanya perbuatan hamba dan menisbatkan semua perbuatan hamba kepada Allah. Jadi seolah-olah hamba dipaksa dalam perbuatannya. Kedua kelompok tersebut telah salah dalam memahami takdir sebagaimana ditunjukkan dalam banyak dalil. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat At-Takwir ayat 28-29. Pada ayat yang artinya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus, merupakan bantahan untuk Jabariyah karena pada ayat ini Allah menetapkan adanya kehendak bagi hamba memperhatikan 6 hal berikut ini. Yang pertama, sisi tauhid. Allah lah yang menentukan, menghendaki, dan menciptakannya. Jika Allah tidak berkehendak, maka sesuatu tidak akan terjadi. Yang kedua, sisi keadilan. Kebijakan Allah sangat tepat dan keputusannya sangat adil. Yang ketiga, sisi rahmat. Rahmat Allah dalam ketetapan ini mengalahkan kemurkaan dan kedendamannya. Yang keempat, sisi hikmah. Allah menakdirkan sesuatu tidak sia-sia. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Yang kelima, sisi puji syukur. Hanya Allah lah yang memiliki segala bentuk pujian dari segala penjuru. Yang keenam, sisi ubudiyah. Manusia adalah hamba bila ditinjau dari segala segi, maka berlaku atasnya hukum dan keputusan tuannya, yaitu hukum keberadaan, kepemilikan, dan pengabdiannya. Rob akan mengatur hambanya di bawah peraturan-peraturannya seperti peraturan keagamaan. Dialah referensi segala hukum yang berlaku bagi para hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.